Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata, video kali ini kembali mengulas tentang nyinyiran warganet negeri Malaides, yang terus berkoar-koar dengan IQ-nya, kemudian membandingkan dengan Indonesia. Sebagaimana laporan dari situs internationalites.com, IQ Malaysia berada di urutan ke-22 dunia, mengalahkan Amerika, Inggris, Jerman, Austria, Belanda, Portugal, dan beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia yang dijadikan nyinyiran mereka. Namun yang menggelikan adalah, komentar-komentar warganet negeri Malaides, yang sepertinya menelan bulat-bulat informasi dari medianya, tanpa mencerna dan melihat, atau menganalisa laporan dari situs tes IQ internasional tersebut. Warganet negeri Malaides tetap saja berkomentar dengan nyinyiran tak bermutu, yang mengarah ke sikap rasialis. Dan beginilah beberapa komentar dari warganet negeri Malaides, yang katanya memiliki IQ tinggi itu. Tahap kecerdasan intelek atau IQ rakyat Malaysia terus mencatatkan prestasi membanggakan apabila negara kini berada dalam kelompok 25 negara terbaik dunia. Menurut kemas kini laporan tahun 2025 yang dikeluarkan oleh International IQ Test, Malaysia menduduki tangga ke-22 dengan purata IQ sebanyak 100.48, hasil daripada penilaian ke atas lebih 19,000 peserta tempatan. Lebih membanggakan, Malaysia kini berada di tempat ketiga tertinggi dalam kalangan negara Asia Tenggara, selepas Singapura yang menduduki tempat kelima dan Thailand di kedudukan ke-15. Sebaliknya, negara jiran Indonesia berada jauh di belakang, menduduki tangga ke-98 dengan purata IQ sebanyak 93.18. Perbezaan ini memperlihatkan jurang yang ketara antara tahap kecerdasan purata kedua-dua negara jiran. Mana Konoha? Bangladesh lebih pintar dari Konoha? Jangan dicari yang tiada. Mereka tidak termasuk jumlah besar list 75 IQ tertinggi. Mereka di list 100. Ternyata Asia Tenggara semua ada, kecuali Konoha. Wow, gila, Malaysia bahkan mengalahkan USA, Ireland, Sweden, Finland, UK, Germany, Netherlands. 3 kali cari Konoha padahal tidak terdaftar. Top 1 sepatutnya Indonesia. Andai saja Jawa tak ada, mungkin Indonesia dah jadi negara maju. Konoha lagi sibuk produksi sawah padi, kelapa sawit yang banyak, tak sempat sekolah. Aku mencari Konoha, ternyata Konoha itu tak punya IQ. Konoha mana Konoha, hilang dah IQ 78. India nomor 44 boleh berkongsi tangga dengan Konoha sebab adik-beradik. Jawa ketar-ketir melihat ini. Hahaha, betul, saya pun cari Konoha, biar kalah dengan negara lain asalkan bukan kalah dengan Konoha. Seperti itulah komentar warganet negeri Malaides, yang mengaku ber-IQ tinggi, namun sepertinya IQ mereka sangat terbelakang. Jika dilihat dari banyaknya komentar warganet negeri Malaides, menjadi sesuatu yang menggelikan, aneh, unik dan ajaib, yang pantas untuk kita tertawakan saja. Karena dari situ pun mereka sudah dapat menunjukkan kembali standar IQ mereka sendiri. Dan ternyata, apa yang dikatakan media negeri Malaides, bahwa IQ warga Malaides yang berada di urutan ke-22, atau di atas 25 besar dunia, semata-mata untuk menghibur warga negeri Malaides saja, terutama untuk warga negeri Malaides yang bertipe M. Karena jika kita kaitkan dengan riset yang dilakukan oleh Brock University di Kanada, sebagaimana termuat dalam jurnal psikologi Child Science. Dalam riset tersebut, Gordon Hodson, pemimpin riset, mengatakan dalam risetnya, mereka menemukan bahwa orang dewasa dengan kecerdasan yang rendah, cenderung menyukai ideologi konservatif sosial. Ini dikarenakan ideologi tersebut memiliki fitur terstruktur dan tertib, yang membuat seseorang sulit memahami dunia nyata, yang rumit dan kompleks. Fitur-fitur ini juga bisa berkontribusi pada sifat seseorang yang suka berprasangka buruk. Sehingga orang yang kurang cerdas, mungkin melakukan rasisme ataupun tindakan konservatif lainnya. Ideologi konservatif memberikan patokan struktur dan keteraturan, yang membuat orang lebih mudah memahami dunia, yang sebenarnya sangat kompleks. Namun ada orang-orang yang kurang cerdas, yang sehingga membuat pemikirannya menjadi sempit. Ia tidak akan mencari tahu, melakukan analisa, atau membedah sesuatu hal, namun apa yang ada di otaknya, itulah yang langsung dikemukakan dengan tindakan-tindakan konservatif. Jadi ketika kita menemui orang-orang yang suka menunjukkan sikap diskriminasi, rasisme, dan suka merendahkan orang lain, mungkin saja mereka kurang cerdas atau IQ-nya rendah. Layaknya seperti warga negeri Malaides, terutama pada masyarakat negeri Malaides yang bertipe M.
Terkait dengan rilisan dari internationaliqtest.com, untuk diketahui yang menjadi peserta dalam tes tersebut, adalah orang-orang yang mengunjungi situs tersebut dan bersedia, atau secara sukarela mengikuti tes IQ-nya. Kemudian kalau diperhatikan, dari peserta-peserta yang mengikuti tes IQ, peserta-peserta yang mengikuti tes dari negara-negara yang dirilis, sebenarnya tidak dapat dikatakan mewakili suatu negara. Karena jumlah orang-orang yang dites IQ-nya, tidak lebih dari separuh penduduk negara yang diwakilinya. Kita ambil contoh, jumlah penduduk Indonesia mencapai 180 juta jiwa, namun peserta tes dari Indonesia, hanya sebanyak 15.041 orang. Sedangkan jumlah penduduk Malaysia sebanyak 34 juta jiwa, dengan peserta tes dari Malaysia sebanyak 19.388 orang. Jumlah pesertanya malah lebih banyak Malaysia, daripada Indonesia, sedangkan jumlah penduduknya jauh lebih banyak Indonesia. Ataupun juga dari Inggris, yang hanya diikuti oleh 9.787 orang. Kalau jumlah peserta warga Malaides yang mengikuti tes sebanyak 19.388 orang, harusnya Malaysia lebih unggul dari Singapura, karena Singapura berada di urutan kelima, dengan peserta tes sebanyak 5.100 orang. Atau Malaysia juga harusnya unggul dari Mongolia, yang jumlah pesertanya hanya 2.671 orang. Dan harusnya mereka juga bisa protes, karena Armenia yang berada di urutan ke-8, jumlah pesertanya hanya 438 orang peserta. Maka secara logika, apakah rilis ini adalah sesuatu hal yang valid, untuk menilai IQ suatu negara? Tentu saja tidak, sehingga dari jumlah peserta atau responden ini, dapat dikatakan belum tepat untuk dijadikan representatif penentu dalam menilai IQ suatu negara. Artinya, tes IQ ini belum dapat dikatakan mewakili jumlah rakyat dalam suatu negara, termasuk Malaides, dengan sampel yang hanya menggunakan asas kesanggupan semata. Dari sisi ini saja sudah menunjukkan kelemahan, apalagi jika dibedah dari sisi metode logika lainnya. Misalnya dari metode untuk menentukan sampel, penentuan responden baik dari sisi skala usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Dan apa yang dirilis dari internationaliqtest.com, hanya untuk orang yang bersedia melakukan tes pada situs tersebut. Sementara orang melakukan suatu tes IQ, tidak hanya pada situs yang dimaksud, walaupun gratis. Namun banyak juga orang yang melakukan tes pada situs lain, atau juga pada lembaga lain, secara offline. Sehingga apa yang dirilis dari situs internationaliqtest.com, bukan menjadi standar IQ nasional untuk suatu negara. Maka akan terlihat lucu, jika melihatnya dengan fakta, antara suatu rilis yang dibangga-banggakan oleh kaum negeri Malaides yang bertipe M, dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sebagai contoh, Amerika yang berjubel dengan ilmuwan-ilmuwannya, seperti Thomas Alva Edison, Benjamin Franklin, James Dewey Watson, Nikola Tesla, atau di zaman sekarang ada Elon Musk, Mark Elliot Zuckerberg, dan itu pun Amerika berada di peringkat ke-30, dan kalah dari negeri Malaides yang berada di urutan ke-22. Padahal negeri Malaides banyak menggunakan teknologi-teknologi temuan yang dibuat oleh Amerika. Atau juga Inggris, yang dalam rilis tersebut berada di urutan ke-33. Padahal di Inggris ada ilmuwan seperti Charles Darwin, Isaac Newton, Alfred Russel Wallace, dan lain-lain, itu pun Inggris yang pernah menjajah Malaysia, namun kecerdasannya malah berada di peringkat ke-33. Atau contoh lainnya, yaitu Brazil, negara yang memproduksi pesawat Embraer, yang juga dibeli oleh maskapai-maskapai yang ada di negeri Malaides, urutan Brazil malah di bawah Indonesia, yaitu urutan ke-101. Padahal Malaysia pun membeli pesawat Embraer buatan Brazil, ataupun juga pesawat Boeing buatan Amerika, termasuk Malaysia pun membeli pesawat CN-235 dari Indonesia. Bahkan mereka pun malah ingin belajar teknologi pertanian dari Indonesia. Padahal IQ Indonesia jauh di bawah mereka, tapi mereka mau belajar teknologi pertanian dari Indonesia. Mestinya kalau IQ nomor 22 dunia, masyarakat negeri Malaides harusnya bisa membuat pesawat sendiri, baik itu pesawat tempur, maupun komersil, atau bisa juga membuat teknologi pertanian tanpa perlu belajar dari negara lain, bahkan dalam setiap bulan bisa produksi beras, sehingga tidak lagi impor dari negara lain. Atau juga, masyarakat negeri Malaides yang katanya mengaku memiliki IQ tinggi, harusnya bisa membuat robot pintar, untuk mengganti para pekerja-pekerja migran dari negara lain. Tapi kalau bisanya hanya menelan informasi secara bulat-bulat, lalu berkoar-koar tanpa pengkajian, maka itulah tipe M, tipe orang yang narsistik sindrom.
Lalu negara Indonesia ketika direndahkan, apakah Indonesia akan merasa rugi? Jawabannya tentu saja tidak. Justru ketika Indonesia terus dinyinyiri, anak-anak Indonesia akan semakin berpacu untuk berkembang, dengan ragam kreativitas dan kecerdasannya. Contohnya seperti video kami sebelumnya, bahwa anak-anak Indonesia yang masih duduk di bangku sekolah dasar, mampu mendapatkan penghargaan dalam tingkat kecerdasan. Bukan hanya satu, tapi sekaligus 3 penghargaan. Dan itu pun tidak harus berpatok pada suatu riset ataupun harus berkoar-koar kepada negara lain. Sehingga tak perlu kalian sombong dengan standar IQ tinggi, karena itu bukan ukuran mutlak untuk menilai suatu negara. Masing-masing negara, tentu punya kelebihan dan kekurangan. Dan ketika warganet negeri Malaides yang berkoar-koar dengan komentar nyinyir dan rasisnya, hal tersebut pun tidak hanya menunjukkan IQ-nya yang rendah, namun juga EQ dan SQ-nya pun pastinya di bawah standar. Terbukti dari survei internasional, menunjukkan bahwa, negara Malaysia, atau negeri Malaides, tingkat rasisnya nomor 2 di dunia. Sehingga saat ini, isu perkauman, isu bahasa nasional, isu kepemilikan negara, isu penguasaan ekonomi oleh para kaum negeri Malaides yang bertipe M, terus mencuat ke permukaan, hingga menjadi sebuah permasalahan yang sangat sensitif di negeri Malaides. Dan hal ini bisa menjadi bom waktu yang akan meledak pada suatu waktu, dan akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ekonomi boleh maju, mata uang pun boleh tinggi, namun jika rasa persatuan itu minim, atau hanya lip service, maka suatu saat ia akan memakan lagi tuannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai kapankah negeri Malaides yang selalu mengagung-agungkan kemelayuan dari sejarah cerita alam Melayu yang maha kuasa. Di manakah IQ tinggimu yang selama ini kau bangga-banggakan, serta yang selalu merendahkan masyarakat Indonesia? Apakah kau sudah memiliki prestasi di kancah dunia internasional, mengenai tingkat kecerdasan dan yang lainnya? Malaides, oh Malaides, jiwamu ternyata terujar. 1 dari 3 di antaranya mengidap penyakit jiwa. Malaides, oh Malaides, yang selalu merasa bangga menjadi seorang hamba di negara 9 raja, alam Melayu yang maha kuasa. Alam Melayu yang maha kuasa. Di manakah IQ tinggimu yang selama ini kau bangga-banggakan, serta teruslah berangan-angan hingga telah kau mati? Malaides, oh Malaides, oh para penghuni negeri Malaides. Malaides, oh Malaides, oh para kaum Melayu Malaides yang katanya ber-IQ tinggi tapi tak memiliki prestasi, serta teruslah